alhamdulillah minimalnya saya mendapatkan 350. Ya, 350. Bahkan insya Allah sih lebih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sutanto, usia 34 tahun, yang kebetulan pemilik peternakan Wahyu Farm Pamulang. Ada pepatah ini ya, peternak ya. Pepatah peternak itu kan mengatakan sebenarnya untuk pemuda-pemuda nih, kalau saya lihat kan pemuda-pemuda itu kan untuk miara kambing, ngarit, itu mempunyai standar gengsi yang tinggi ya. Jadi malu lah gimana sebenarnya. Kalau bagi peternak, saya bangga jadi peternak gitu ya. Nggak ada itu yang namanya pengangguran. Ya, yang ada hanya malas kerja, itu aja sih. Sebenarnya kalau ngarit pasti dapat duit. Pokoknya siapapun pemuda di sini nih yang mau ngarit bawa rumput 1 karung, itu udah pasti saya bayar gitu. Jadi hanya gengsi aja yang perlu dibenahi sebenarnya. Karena jangan dilihat kambing baunya, gengsi, tapi insya Allah untuk penghasilan bagus. Selama hari kiamat belum datang, kambing itu pasti banyak yang nyari. Kalau omset nih, saya juga sebenarnya karena pribadi yang nggak terlalu ngitung ya. Cuman ya tadi seperti yang saya bilang, kalau untuk omset untuk awal mungkin untuk bulanannya itu nggak seberapa lah ya, lebihnya paling dapat lebih sedikit. Paling yang penting ketutup buat operasional, gaji karyawan, untuk pakan, paling itu sih ya paling sedikit-sedikitnya pernah sih saya dapat 10. Saya dapat 10 juta, tapi bagi saya nggak ada masalah lah. Yang penting saya nabung untuk lebaran haji. Nah, di saat nanti pas lebaran haji, itu saya Mbak, alhamdulillah minimalnya saya mendapatkan 350. Ya, 350. Bahkan insya Allah sih lebih gitu. Itu saya hitung waktu kemarin, saya hitung belum potong operasional, sewa lahan segala macam, itu saya sekitar 350. Kalau akikah tergantung dari musim sih Mbak ya. Biasanya kalau akikah itu sebulan paling saya 6 ekor, 7 ekor gitu loh. Kecuali di Maulud. Di acara Maulud kan banyak tuh. Dari majelis-majelis, dari itu kita bisa nyampe sekitar paling minim 30 ekor. Bisa lah 40-50 ya, tergantung sih. Jadi tergantung barangnya kan. Kalau majelis-majelis itu biasanya dia kan punya itu sendiri, standar sendiri, yang sekian, bobot sekian, tipenya sekian gitu. Ya kalau lagi barang kita banyak, ya kita sanggupin. Kalau emang kita lagi susahan barang, ya paling saya ada yang tipe sekian hanya sekian ekor gitu, tergantung sih. Paling minim pokoknya 30 ekor kalau bulan Maulid. Saya bilang omset itu di angka 10 juta ya itu paling minim ya, karena untuk akikahan doang. Cuman kalau seandainya kayak yang ras-ras ini kejual bisa lebih 30 juta bisa dapet. Kan kayak begini satu 10 juta. Ya kan 10 juta kalau seandainya saya jual 3 ekor 30 juta gitu. Tipsnya sebenarnya gampang ya Mbak. Kalau saya sih secara pribadi ngeliat, pertama kambingnya harus sehat ya. Terus kedua, dilihat dari kakinya aja. Kambing kalau seandainya kakinya gede, otomatis badannya gede. Gitu loh. Dilihat dari kaki aja. Coba dilihat kambing saya nggak ada yang kakinya kecil. Jadi kalau seandainya kaki gede itu dia biasanya udah secara otomatis untuk nopang badan dia yang gede. Kambingnya ya, jenis kambingnya alhamdulillah sih hampir beberapa jenis ya, hampir semua jenis lah ada. Dari Senduro, Bur, Sanen itu ada Sanen Sebel, Sanen biasa yang putih, terus ada juga Alpin, terus ada P Kali Gesing, Bur, Cross Bur. Nah, kebetulan emang saya di sini lebih mengutamain di Bur sama Sanen ya, Mbak. Untuk awal saya main di sini. Untuk awal.
Terus selanjutnya saya coba di sanen. Soalnya kalau saya lihat orang sini itu untuk kurban, kalau saya kan pemain kurbanan ya. Kalau kurban itu mereka rata-rata ingin yang bertanduk, gagah. Kalau untuk bur kan emang dari pedaging dia bagus, cuman tanduknya nggak ada gitu loh. Ada sih ada. Nah, saya cari nih yang perkiraan dagingnya bagus. Apa nih? Akhirnya jatuh ke bur. Kalau bur biarpun dia pendek tapi dagingnya super banyak. Ini bur. Dan dia juga kebetulan masih jarang banget peternaknya ya, hanya ada di Jawa lah, Jawa Timur, kebanyakan Jawa Timur pusatnya itu. Kalau untuk Indonesia pertama sebenarnya dulu zaman Soeharto itu impor itu kambing PE sama Senduro gitu loh untuk awal ya. Nah, kalau untuk ini jenisnya sebenarnya dari Afrika, cuman dia itu katanya waktu itu kata pemilik awal itu ini diimpor dari Malaysia gitu loh. Ada Red Kalahari itu dari Malaysia juga. Sebenarnya asli dari Afrika. Ya sebenarnya untuk harga variasi ya. Kayak untuk Senduro ini dia bobot sekitar 110 kilo. 110 kilo ini harga di angka 10 juta. Saya jual untuk sekarang ya. Kemungkinan untuk lebaran haji itu sekitar 12 juta. Nah, kalau bur ini karena dia mainnya di ras ya, main ras mahal. Ini harga di sekitar 16 sampai 17 ya, karena emang modalnya di angka 15. Karena emang modal di angka 15 ya. Sebenarnya harga variasi Mbak ya. Kita ambil contoh kayak ini. Ini bobot 110 kilo. Ya, harganya itu di 10 juta untuk saat ini ya. Kalau untuk lebaran haji karena kita udah rawat, ya mudah-mudahan bobot naik, kemungkinan di angka 12. Sama bur. Bur ada itu perkiraan harga di angka 17 juta karena emang kan dia impor ya. Dan waktu saya beli juga harga udah lumayan tinggi, harga sekitar 15 juta, jadi ya kemungkinan kita harus jual lebih dari segitu. Kemungkinan di 16 juta pun saya jual. Kemarin sih udah ada penawaran 16 juta, cuman sampai sekarang belum ada kabarnya lagi. Itu mah udah lebih dari anak-anakku udah banyak. Jadi untuk nanti regenerasi ada anak-anaknya. Untuk PE ini bobot di angka 93 kilo kemarin. Ini 93 kilo, kemungkinan harga di 8 juta. Kalau untuk yang lain-lain, kalau untuk ini sekitar 7.500.000. Untuk ini 8 juta, Red Kalahari. Ini dari Malaysia nih Mbak, Red Kalahari. Banyak, terus ada juga domba di angka 9 juta. Domba ada, domba. Pokoknya nanti untuk itu variasi banyak sih Mbak. Dari harga, untuk saat ini ya, dari harga 1,5 sampai paling murah 1,5. Kalau untuk jantan ya. Kalau untuk betina ada 700. Domba tapi, untuk domba. Kalau untuk jantannya harga paling murah 1,5 untuk saat ini. Nah, tapi nanti pas lebaran haji itu udah paling murah itu di angka 2,5 sepertinya. Kita lihat 2.500.000. Gitu. Itu paling mahal ya itu bisa nyampe 17 juta. Emang kadang-kadang orang udah kayak harga sapi gitu loh. Tapi ya tergantung kualitas dari kambingnya sih. Kan orang rata-rata nggak semua pengen beli sapi, dia pengen untuk pribadi gitu loh. Kalau sapi kan biasanya patungan untuk banyak orang. Kadang-kadang ada orang pengennya 1 ekor nih buat sendiri gitu loh, buat ditunggangin nanti di akhirat. Biasanya pengen satu yang terbaik, pasti dia berani dengan harga segitu. Tahun kemarin aja saya jual paling tinggi itu di angka 9 juta. Paling tinggi dengan bobot 1,2 kintal. Dia jadi silangan Alpin sama bur. Jadi bodinya seperti inilah nih. Wujudnya seperti ini. Cuman warna hitam, ada tanduk. Ada tanduknya. Jadi kalau Senduro itu sebenarnya yang bagus itu yang non tanduk. Itu bagus. Badan pasti gemuk, terus dagingnya juga pasti banyak. Biasanya seperti itu. Tanduk itu mempengaruhi. Jadi kalau biasanya kalau nggak ada tanduk itu dia lebih ke badan, ke daging biasanya.
Kalau untuk pakan kita biasanya pakai ampas tempe, Mbak. Kan di sini banyak tuh di Ciputat pakan tempe saya beliin sekarung itu 10.000, 15.000. Bahkan ada yang saya kontrak sebulan 300.000 itu untuk memenuhi ini ampas tempe. Kadang-kadang paling sedikit 5 karung minimal. Kalau bisa lebih dari segitu baru pada cukup semua ya. Terus untuk rumput biasanya anak kandang itu ngarit sehari semobil. Cuman kadang-kadang besoknya hanya untuk nambahin hanya beberapa karung gitu. Biasanya untuk sekali banyak ngarit semobil nih. Dikasihin semua, nanti ada sisa besoknya tinggal nambahin. Di sini kalau untuk rumput melimpah, Mbak, nggak kekurangan. Kalau di Jawa justru dia beli pakannya pakan jadi karena emang rumput kurang di sana. Kalau di sini alhamdulillah rumput melimpah, nggak bakal kekurangan sih. Untuk obat ada dokternya no, si Lutfi. Untuk nama Facebooknya Lutfi Rafael. Alhamdulillah obat tersedia semua, bisa ketanganan. Jadi udah ada revitamin segala macem sudah ada. Gitu. Dan saya juga pakan tambahan ada konsentrat juga. Untuk tambahan ada rendeng kangkung ada. Gitu. Kalau untuk saya sih yang saya tahu yang untuk saya yang udah saya ini hanya dari Malaysia sih, Mbak ya. Kalau untuk saya ya, tapi untuk yang lain mah banyak, ada yang dari Australia, dari itu banyak sih yang untuk orang-orang. Kalau untuk saya sih hanya 2 ekor aja, yaitu yang red kalahari sama yang bur. Itu katanya sih dari Malaysia. Kalau saya biasanya dari daerah Malang, pokoknya dari daerah Jawa Timur, Lumajang. Untuk kambing-kambing itu yang bagus dari sana sih, Mbak. Kalau pengalaman saya ya, untuk yang paling bagus dari daerah sana. Kayak ini kan dari Lumajang. Jadi ya sebenarnya sih peternak-peternak di sini sudah banyak sebenarnya. Kita kendalanya kalau dari Jawa Timur itu hanya pertama di ongkos ya. Di ongkos kirim itu lumayan. Itu satu. Kedua yang paling ini kondisi kambing, Mbak. Kalau dikirim dari Jawa Malang di sana saya beli nih. Saya lihat video atau itu saya pantau ke sono atau gimana. Ini kambing segede gini, Mbak nih, gemuk. Tapi pas dikirim ke sini itu biasanya nyusut. Ya karena faktor perjalanan. Kan bisa seharian dia seharian. Kalau seandainya naik kereta nih dia seharian, tapi kalau seandainya dikirim pakai mobil itu bisa 3 hari gitu. Jadi dia kondisinya di jalan itu capek, jadi kondisi badan kurus, terus kadang-kadang mata udah pasti kena. Mata itu kan karena debu ya, kalau pakai mobil itu karena debu mata itu udah pasti kena. Jadi kita benar-benar ekstra waspada, ngasih vitamin, mandiin segala macem. Itulah makanya lebih baik sih nyari yang terdekat. Kalau untuk orang-orang bukan orang awam, kalau untuk orang-orang biasa mungkin dilihat dari besar kecilnya ya, dagingnya biasanya. Cuman kalau kita itu dari jenis sebenarnya, Mbak. Dari jenis. Setiap jenis itu kan harga berbeda-beda ya. Kayak ada Jawa Randu murah, terus Senduro agak tinggi, Bur mahal, Sanen mahal. Jadi sebenarnya sih tergantung dari jenis kalau kita ya. Cuman kadang-kadang orang hanya melihat dari besar kecil ya. Itu biasanya kalau di kurbanan lihat wah besar kecilnya nih gitu. Dan kalau saya lihat untuk orang yang saya kan selama 2 tahun ini buka lapak ya. Saya lihat orang itu pengen mencari yang berbeda untuk kurban, Pak. Kenapa saya bisa ngambil bur, sanen yang tanduknya panjang? Karena saya lihat orang itu banyak yang pengen berkurban yang berbeda gitu. Jadi dia bawa nih kambing nih, kambingnya beda sendiri. Walaupun mahal nggak jadi masalah. Kalau saya lihat seperti itu, saya pelajari, oh ternyata orang kurban itu nggak hanya nyari dagingnya doang, tapi kadang-kadang dia pengen tampil beda, kambingnya beda sendiri, dia mesti beda sendiri. Kebanyakan sih rata-rata seperti itu. Makanya kambing-kambing saya yang rasa itu bisa kejual dengan angka lumayan lah 9 juta. Orang awalnya buset 9 juta mending beli sapi, tapi kalau yang udah paham, udah ngerti, sudah pasti dibayar.